Ada kabar gembira buat teman-teman yang belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Itu 41 juta orang akan dilakukan pengecekan dalam program DTKS. Apa itu DTKS dan seperti apa sih untuk mendapatkan bantuan di DTKS ini? Oke, tapi sebelum kita lanjut, please buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe dan aktifin notifikasi lonceng kalian ya. Karena aku akan update terus informasi terbaru mengenai bantuan dari pemerintah. Oke? Jadi teman-teman, saat ini pemerintah khususnya pada tahun 2021 akan melakukan pemutakhiran data pada penerima bantuan pemerintah. Hal ini karena diduga 5 tahun terakhir tidak adanya pembaruan data pada DTKS, sehingga itu saja yang menerima bantuan tersebut. Sehingga adanya peluang besar untuk teman-teman yang belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah di program DTKS ini. Lalu apa itu DTKS, seperti apa mekanismenya, dan seperti apa mengajukan diri untuk program DTKS ini? Oke teman-teman, aku jelaskan dulu DTKS itu apa. Jadi DTKS ini adalah data terpadu kesejahteraan sosial di mana berisi data elektronik yang digunakan pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan dan bantuan sosial. Nah, manfaat dari pemutakhiran data DTKS ini yaitu untuk menambah jangkauan penerima bansos atau untuk meningkatkan penerima bansos yang nantinya di tahun 2021 akan ada 41 juta keluarga dari program ini yang akan mendapatkan bantuan sosial dari program DTKS ini. Syarat untuk mendapatkan bantuan sosial dari DTKS ini yaitu yang pertama, calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT atau RW yang berada di desa. Nanti akan aku jelaskan mekanisme pengajuan diri teman-teman ya untuk mendapatkan bantuan DTKS ini. Kemudian yang kedua, calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencaharian di tengah pandemi corona. Yang ketiga, calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial bansos lain dari pemerintah pusat. Ini berarti calon penerima BLT dari dana desa tidak menerima program Keluarga Harapan PKH, kartu sembako, bantuan pangan non tunai BPNT hingga kartu prakerja. Jadi bantuan ini benar-benar buat teman-teman yang belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali. Kemudian yang keempat, jika calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetap belum terdaftar oleh RT atau RW, maka bisa langsung menginformasikannya ke aparat desa. Nanti akan aku jelaskan ya mekanismenya setelah ini. Kemudian yang kelima, jika calon penerima memenuhi syarat tetapi tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu penduduk KTP, tetap bisa mendapatkan bantuan tanpa harus membuat KTP dahulu. Tapi penerima harus berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya. Kemudian yang keenam, jika penerima sudah terdaftar dan valid, maka BLT akan diberikan melalui tunai dan non-tunai. Di mana non-tunai ini diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima, dan untuk uang tunai boleh menghubungi aparat desa, bank milik negara, atau diambil langsung ke kantor pos terdekat. Selanjutnya kita masuk ke website resmi DTKS Kemensos, di mana kita cari beberapa informasi di dalamnya. Nah, jadi di sini teman-teman, ini bagaimana cara masuk ke dalam DTKS atau bagaimana cara mendaftar diri di DTKS. Nah, di sini sudah disebutkan masyarakat fakir miskin mendaftarkan diri ke desa atau kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK. Hasil pendaftaran aktif fakir miskin ke desa atau kelurahan selanjutnya akan dilakukan musyawarah tingkat desa atau kelurahan untuk membahas kondisi warga yang layak masuk ke dalam DTKS tersebut. Selanjutnya, setelah ada musyawarah desa atau musyawarah dari kelurahan, akan dibuatkan berita acara yang nantinya ditandatangani oleh kepala desa atau lurah dan perangkat desa lainnya yang kemudian menjadi pre-list akhir. Jadi di sini maksudnya teman-teman itu bawa KTP dan KK
ke kantor desa atau kelurahan di tempat teman-teman. Nah, nanti setelah diserahkan itu biasanya teman-teman akan diminta untuk mengisi data, dan selanjutnya nanti pihak desa atau kelurahan yang menentukan apakah teman-teman itu berhak untuk masuk ke program DTKS ini. Selanjutnya, perilis akhir dari hasil musdes atau muskel ini digunakan oleh dinas sosial untuk melakukan validasi atau verifikasi data lengkap melalui kunjungan rumah. Jadi setelah teman-teman diajukan oleh pihak desa, maka pihak desa itu akan mengajukan ke pihak dinas sosial, dan teman-teman akan didata langsung oleh pihak dinas sosial apakah teman-teman ini benar-benar layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Nah, ini dikunjungi ke rumah masing-masing ya yang mengajukan data tersebut. Selanjutnya, setelah data teman-teman itu terverifikasi atau divalidasi oleh pihak petugas, kemudian akan diinput ke aplikasi SIKS offline oleh operator desa atau kecamatan. Selanjutnya, data tersebut akan diekspor ke bagian SIKS online, di mana file ini dikirimkan ke dinas sosial untuk dilakukan import data ke aplikasi SIKS online. Setelah data teman-teman diinput secara online di aplikasi SIKS tersebut, maka hasil verifikasi ini akan dilaporkan lagi ke bupati atau wali kota untuk menyampaikan hasil verifikasi dan validasi data yang telah disahkan kepada gubernur untuk diteruskan kepada menteri. Selanjutnya, dari Menteri Sosial akan menetapkan data terpadu kesejahteraan sosialnya teman-teman itu masuk ke dalam program bansos dan pemberdayaan. Nah, di mana program bansos ini banyak ya teman-teman, mulai dari PKH dan lain sebagainya itu masuk ke program bansos karena banyak bantuan untuk masyarakat fakir miskin sampai menengah. Setelah teman-teman melakukan pengajuan data, maka antara bulan Maret sampai bulan April 2021 akan ada kunjungan dari tim petugas untuk melakukan pengecekan atau kunjungan ke rumah teman-teman calon penerima bantuan ini, di mana petugas tersebut nantinya akan melakukan titik koordinat juga kepada lokasi rumah atau pengambilan foto rumah teman-teman. Jika sudah masuk ke dalam DTKS, apakah otomatis akan mendapatkan bantuan sosial? Di sini jawabannya tidak, karena setiap program bantuan sosial mempunyai syarat dan mekanisme masing-masing yang ditentukan oleh penyelenggara program sesuai dengan variabel yang dibutuhkan dalam DTKS dan dibatasi oleh kuota yang ditentukan. Dan jadi teman-teman, karena ini sistemnya seperti aplikasi data online, bahwa teman-teman itu calon-calon penerima bantuan, jadi program bantuan dari pemerintah ini kan banyak ya, mulai dari PKH, kemudian KIP untuk sekolah SD, SMP, SMA, mahasiswa, BLT, dana desa, paket sembako, dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam DTKS ini. Nah, jadi teman-teman masuk ke dalam penerima bantuan dari salah satu yang aku sebutkan tadi. Jadi teman-teman tinggal datang saja ke desa untuk memberikan NIK dan KTP teman-teman. Jadi teman-teman cara mendaftarnya seperti tadi. Ini adalah informasi resmi dari DTKS kemensos.go.id. Oke, sekian dulu informasi dari aku. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.